Apa yang cerita ini selama foto. ini bohong ya, ini udah ada fotonya. Oke, saya lihat ya. Nah, selesai kan tanggal 1 September, terbukti kan, akhirnya penetapan tersangka. Bohong ya, ini udah ada fotonya. Oke, saya lihat ya. Bohong. Elyas Syarif selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana membantah semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh Ibtu Rudiana. Di antaranya tuduhan yaitu penyiksaan, rekayasa yang ditujukan kepada Rudiana, kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang PK ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon telah selesai. Akan tetapi semua kesaksian ya, dari terpidana dan juga saksi-saksi yang menyatakan di situ ada rekayasa, ada saksi yang menyatakan ada penyiksaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan juga kawan-kawannya yang lain, semuanya itu dibantah oleh Elyas Syarif dengan tegas. Karena apa? Elyas Syarif menyatakan semuanya hal itu sudah tidak masuk akal, masuk logika. Karena Elyas Syarif mengklaim sudah punya bukti-bukti yang banyak untuk membantah semuanya itu. Kesimpulannya, Elyas Syarif itu semuanya adalah bohong. Seperti apa komentarnya atau pendapat Elyas Syarif? Kita lihat videonya bersama-sama. Nggak nyampe jam 5 langsung mereka di BAP sebagai tersangka. Karena pengakuannya khusus untuk mereka-mereka ini, mereka sebelumnya belum menunjuk kuasa hukum. Mereka mengaku gitu aja. Nah, tapi untuk Saka Tatal itu sudah ada ini. Ibunya, omnya, neneknya. Didampingi oleh keluarga? Iya, dan dia menolak untuk didampingi lawyer. Dia lebih percaya didampingin oleh keluarga ini. Nih fotonya ada ya. Percaya sekarang? Selama ini kan nggak diungkapkan. Terus saja. Saya sih datang ke sini untuk justru mendengarkan lebih dalam. Karena kalau saya nonton wawancara Prof di semua media ya, menurut saya itu kan terpotong-potong, Prof. Ya, karena kan Prof dipanelkan betul. Prof kan dipanelkan dengan narasumber lain. Jadi satu poin belum selesai dikejar, sudah potong lagi. Jadi menurut saya memang saya dalam posisi yang harus mendengarkan utuh nih cerita Prof. Nih, ini jadi kan udah jadi apa yang cerita selama ini bohong ya, ini udah ada fotonya. Oke, saya lihat ya. Nah, selesai kan tanggal 1 September, terbukti kan, akhirnya penetapan tersangka. Kamu lihat aja hitung-hitungan BAP-nya. Jam 5, anggap LP baru dibikin jam 5, ya. Berarti interogasi itu sekitar nggak nyampe 1 hari, ya. Terus dini hari tanggal 2 itu udah selesai, tanggal 1 lah dianggap udah selesai BAP, ya. Berarti kan hitungannya jam 5, anggaplah jam 5 sore sampai jam 5 sore tanggal 1 itu kan 24 jam. Ditambah sampai midnight itu 7 jam. Berarti 31 jam mereka ini berada di Polresta ini. Polresta ya. Polres Cirebon Kota. Nah, ya. Dan itu tanggal 1 itu sudah selesai BAP. Selesai BAP ini semua. Para terpidana sekarang terpidana ini ya. Saka Tatal. Si Ucil belakangan ya, betul, Rivaldi belakangan. Jadi ini Jaya, ini Saka Tatal double sih. Oh, ini ada nih. Rivaldi juga diambil kali ya. Setelah itu berarti ada foto nih penyerahan itu berarti sudah termasuk dong. Sudah begitu mereka itu kan mau dimasukin tahanan. SOP-nya kan ditelanjangin kan. Untuk dilihat terus diperiksa kesehatannya segala rupanya. Baru bisa dimasukin tahanan semua tuh. SOP-nya begitu. Jadi ini setelah mereka dibuka bajunya, ya. Foto lah ya sekarang seperti yang kita lihat sekarang. Dibuka bajunya, lihat tidak ada pukulan, tidak ada, dan ini semuanya bertato kecuali Saka Tatal. Yang masih anak kecil gitu ya, masih anak kecil. Ya, masih anak. Oke. Ini penyerahan lagi, penyerahan dari serse kepada tahanan. Itu memang SOP-nya begitu. Nggak bisa sembarangan orang jeblos-jeblos saja. SOP-nya ya harus diperiksa sama dokter, dia sehat. Jadi ketika itu ada dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa mereka dipersulit untuk bisa bertemu dengan keluarganya yang lagi diperiksa. Apa yang terjadi, Prof?
Jadi itu kan ngomongnya belakangan yang jelas. Nah, jadi sudah kita sepakati ya. Jadi keberadaan mereka ini di Cirebon kota hanya paling banyak 31 jam. Setelah itu diserahkan ke tahanan. Terus diserahin ke tahanan. Di tahanan itu yang ternyata memang terbukti, dan itu ada sidang kode etiknya, dihukum itu bagian tahanannya karena apa? Karena lalai menjaga mereka. Terbukti terjadi kekerasan di antara mereka atau ada kekerasan dari petugas tahanan? Bukan, dari di antara tahanan. Jadi tidak ada yang namanya dari petugas? Nggak ada. Dari yang namanya, jadi Aldi itu dulu. Saya bilang dulu, tidak ada ya. Itu mungkin hanya beberapa jam. Nah, sebelumnya dikasih si petugas ini membelikan makanan mereka untuk makan. Karena ini kan petugas tahanan ya, Prof. Kita tambahin lah keterangannya, petugas di ruang tahanan. Saya dengarnya begitu, dan kemudian kan udah jam 2, jam 3 itu udah pada mungkin dia tinggalkan begitu, disitulah terjadi pemukulan, penganiayaan di antara mereka. Nah, para tersangka ketika itu, bukan antara tersangka dengan petugas. Petugas sudah nggak ada, cuma tinggal tukang jaga. Jadi ada tahanan. Sanksi etik terhadap para petugas jaga ruang tahanan ketika itu karena lalai tidak melakukan penjagaan sehingga terjadi kekerasan di antara tersangka. Itu maksud Prof. Nah itu guys, pendapat atau komentar dari Ilyas Syarif tentang mengomentari semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh para terpidana kepada Ibtu Rujana dan juga kawan-kawannya, adanya penyiksaan dan sebagainya. Gimana menurut teman-teman? Komentar yang bijak ya, tak usah marah guys, tak usah emosi guys. Ya bisa jadi apa yang disampaikan oleh Ilyas Syarif ini benar. Bisa jadi benar, ya bisa jadi salah juga. Kemungkinannya kan dua, ya bisa jadi benar, ya bisa jadi salah kan gitu. Nah kan kita nanti bisa lihat keterangan-keterangan dari pengacara dari pihak para terpidana kan gitu. Jadi intinya ya masing-masing pengacara ini ya misalkan ya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kliennya masing-masing. Itu kemungkinannya ada dua ya berarti ya. Ya ada benar, ada salah. Ya. Adapun netizen, teman-teman semuanya ini ya silakan untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Silakan, itu hak kalian masing-masing guys ya. Untuk membenarkan ini, menyalahkan ini, silakan. Masing-masing punya bukti. Ya. Masing-masing punya bukti. Prof Elsa mau punya bukti. Bang Oto Hasibuan dan kawan-kawan juga punya bukti. Semuanya punya bukti. Tidak asal bunyi semuanya. Ya, masing-masing bukan asal bunyi guys. Jadi tak usah emosi guys ketika Bu Elsa menyampaikan semacam ini. Tak usah emosi. Tahan emosinya, oke. Bisa jadi apa yang disampaikan Bu Elsa itu benar. Masuk kan? Masuk. Nah, kemudian banyak ya dari para terpidana itu menyebutkan nama-nama polisi yang nama polisi itu disebut-sebut sebagai orang yang menyiksa mereka ketika di waktu penangkapan itu, kemudian dibawa ke kantor polisi itu, disiksa dan sebagainya. Di antaranya ada Ibtu Rudiana sendiri, kemudian ada Gugun Gumilar, kemudian ada Haris Papua yang disebut itu, kemudian ada Anwar gitu ya. Ini yang dari polisi. Kemudian ada juga yang mungkin menyangkut kasus itu, ada siapa tadi? Aep juga ada kan. Kemudian ada Pasren, RT Pasren sama anaknya Kavi. Berarti ada 7 orang tuh. Sama siapa lagi? Ada 7 orang berarti ya. Itulah pokoknya. Nah, ke 7 orang ini ternyata mereka menguasai. Kuasa hukumnya adalah Ilyas Syarif ini guys. Jadi ada 7 orang, banyak sekali ya. 7 orang. Semuanya ada kliennya Bu Elsa, Prof Elsa Syarif. Apakah benar? Ya, kita lihat videonya. Atau paling banyak dipertanyakan oleh publik itu memberikan kuasa kepada Prof Elsa. Ada Rudiana, ada belakangan Aris Papua, betul ya Prof ya? Yeah. Aris Papua, ada Aep, betul ya Prof ya? Aep, ya betul, Aep. Pasren, Kavi, Anwar, jadi polisi Anwar sudah memberikan kuasa ke Prof Elsa juga. Gugun Gumilar juga ya sudah memberikan kuasa. Berarti ada 7 orang, 3 diantaranya nama yang disebutkan di
di ruang sidang oleh saksi Aldi di peninjauan kembali Saka Tatal maupun di peninjauan kembali 6 terpidana. Jadi pertanyaan paling banyak yang muncul di kolom-kolom komentar kalau Prof Elsa baca di semua platform media sosial adalah kenapa semuanya jadi ke Prof Elsa? Semuanya memberikan kuasa kepada Prof Elsa. Kalau Prof menjawab itu, apa jawabannya? Saya nggak tahu ya apa sebabnya. Karena mereka mengenal saya. Jadi kalau saya ke Cirebon, mereka menemui saya, minta bantuan. Dan saya pikir kalau misalnya kita melakukan jawab jinawab terus di publik, nggak akan selesai. Karena bukan di situ, ini kan ranahnya hukum, jadi harus melakukan upaya hukum. Dan mereka ingin supaya hukumlah, peradilan lah yang menentukan ini. Kalau jawab jinawab terus kan Aris Papua kayaknya udah pernah bicara ya, udah wawancara sama Mbak ya, Mbak Fris ya. Tapi ternyata saya baca di TikTok tidak positif. Mereka memotong-motong, tetap membuli Aris Papua. Jadi percuma kita melakukan upaya seperti itu. Tujuan kita klarifikasi ya, tapi hasilnya tidak membuat mereka berhenti untuk bicara, malah lebih diejek-ejek, malah ditantang-tantang, malah beragam persepsi lah muncul ya Prof ya. Jadi pikir memang mereka juga bilang ini gimana sih, pada faktanya demikian, ya udah jadi kita melakukan upaya hukum, itu yang baru kita rencanakan gitu. Tapi apa benar sudah akan ada beredar somasi ya Prof yang disampaikan oleh Perhaki ya Prof ya? Iya. Kalau kapasitas Prof sebagai Ketua Umum Perhaki menyampaikan somasi mewakili sejumlah nama, termasuk kalau yang saya dapat salinannya adalah Pak Aris. Karena kan Pak Aris yang berkontak sama saya kan. Ya, bukan penyidik itu saking poin pertama itu harusnya ada tulisan bukannya. Bukan penyidik ya. Bukan penyidiknya ya, karena dia tidak pernah bertugas di Polresta Cirebon Kota, nggak pernah. Nah, dia dari awal dari Papua terus bertugas di Sumber, ya kan nggak mungkin cawe-cawe. Polres Cirebon Kabupaten ya. Kabupaten ya di Sumber ya. Jadi kan tidak ada hubungannya. Itu kok sampai terungkap nama dia itu gimana ceritanya? Jadi memang sesuatu yang lucu, dia nggak pernah bertugas di sana. Begitu juga Anwar juga disebut-sebut memukul kepala dengan gembok. Anwar atau Yanwar Prof? Anwar yang kasih kuasa ke saya, dan dia bertugasnya di Pleret. Kan yang disebut-sebut tuh Anwar. Dia nggak pernah bertugas di Cirebon Kota. Polres Ciko nggak pernah? Nggak pernah sama sekali, dia di Pleret. Nah kalau Gugun itu dia cuman satu tim dengan Pak Rudiana. Viral kan sekarang yang muncul di beberapa dia TV melakukan penyiksaan. Itu tidak benar juga, karena kita punya bukti bahwa dia kan mereka melakukan investigasi ya. Timnya Pak Rudiana setelah dapat informasi dari Dede dan Aep, dia mau bicara, kamu berantem tuh akhirnya gimana gitu kan, cuman mau tahu itu. Nah itu tadi guys, beberapa orang yang memberikan kuasa hukum kepada Elyas Syarif ini untuk menangani kasus Wina Cirebon ini, yang mereka merasa tertuduh ya. Jadi ada 7 orang yang disebutkan. Di antaranya ya polisi-polisi yang disebut oleh Aldi ketika di persidangan, yaitu Ibtu Rudiana, Gugu Gumilar, Aris Papua, dan juga Anwar. Itu yang polisi-polisi yang itu disebut oleh Aldi, saksi Aldi. Kemudian ada juga Ngaep ya, ada Aep ya, ada Aep, Osren, dan juga siapa tuh anaknya Kahfi, itu juga menguasakan kuasa hukumnya ke Elyas Syarif. Ya, intinya pada kesimpulannya yaitu Elyas Syarif membantah adanya penyiksaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan juga kawan-kawannya. Dan Elyas Syarif sudah mempunyai
bukti, dan di antara buktinya mungkin sudah viral guys ya. Bukti videonya sudah viral. Ya, ada video berapa menit itu dijadikan bukti oleh Ilyas Sarif ya. Ya seperti video-video orang-orang yang sudah banyak ya, dicari aja itu sudah banyak sekali, dan juga di media-media banyak sekali video yang dianggap Ilyas Sarif itu sebagai bukti tak ada penyiksaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan juga kawan-kawannya. Terima kasih komentar yang bisa guys ya. Ini belum 100% benarnya. Jadi ya bisa benar, bisa salah. Oke, apa yang disampaikan oleh pengacara-pengacara ketujuh terpidana juga ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah juga. Jadi kita tinggal tunggu aja seperti apa keputusan dari majelis hakim. Yang sabar aja guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.